Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mereview warung cangkir ngopi atau warung sederhana, warung kopi sederhana yang saya miliki dengan awal modal itu Rp500.000. Itu juga saya harus menjual perhiasan dari ibu saya karena dulunya saya bekerja di salah satu PT di Banjarnegara. Saya keluar tanpa izin, ya mungkin karena saya sendiri yang kurang luas dalam berpikir, entah kenapa saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Nah, warung cangkrik ngopi itu dulunya ada di depan rumah saya ini, rumah orang tua saya tepatnya. Hanya di sini doang. Di sini cuma ukuran segini, nggak sampai yang sampai sana itu, yang ada lampunya itu nggak sampai di sana, cuma itu batasnya di motor itu. Nah, motor GL itu dulunya cuma di sini. Terus dalam jangka waktu 1 tahun, alhamdulillah warung saya berkembang, dan alhamdulillah sekali dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akhirnya bisa memiliki warung kopi sendiri di samping rumah orang tua saya. Ini motor GL saya, GR orisinil GL 100, masih kinclong sekali. Next saya akan review motor ini. Nah, warung cangkrik ngopi lebih dekatnya seperti ini. Ada gambar-gambar saya di sini juga. Nah, ini aja kursi-kursi jadul yang saya perbaiki. Yang dulunya ini kursi pakai rotan, ininya pakai rotan. Terus saya renovasi kembali menggunakan kayu palet atau kayu yang bekas buat muat semen itu. Ya, biasanya di toko material banyak sekali saya membeli, ya misalnya seperti itu. Yang ada di sana itu kayu-kayu palet yang masih utuh, yang belum, yang saya manfaatkan untuk pagar atau pagar pembatas. Ini mejanya juga jadul, lebih seperti itu. Ini kayu palet yang saya potong terus saya amplas, jadinya seperti ini, sangat sederhana sekali. Nah, terus ini ada kursi jadul peninggalan kakek saya, kursi zaman dahulu, udah lama banget ini, sebelum saya lahir juga udah ada ini. Dan awal dari saya membuat warung ini dikarenakan waktu itu setelah saya keluar kerjaan, saya 2 minggu itu, 1 minggu tepatnya, saya itu linglung, nggak tahu mau ngapain. Saya udah punya keluarga, punya anak satu, tapi malah saya kehilangan pekerjaan tanpa pesangon karena mungkin kesalahan saya pribadi. Ini dulunya saya melihat ini adalah tong buah atau tempat buah yang biasanya ada di buah-buah itu, tempat penjualan buah. Biasanya tongnya seperti ini, tong kayu. Saya perbaiki, saya perkuat untuk duduk. Kayaknya kok untuk duduk ini kursinya tong buah ini kok enak ya, kelihatan menarik. Terus saya perbaiki, dan selanjutnya di saat saya memperbaiki itu, saya menemukan banyak sekali inspirasi dari kayu-kayu itu. Setelah saya mencari-cari caranya gimana saya bisa memperoleh kayu palet, akhirnya saya menemukan dari teman saya, yaitu salah satu supir toko material di Banjarnegara. Kayu-kayu palet itu saya manfaatkan untuk bikin ini kursi, dan ini ada juga potongan pohon yang saya manfaatkan untuk duduk, meja itu. Terus ada yang tempat duduk itu adalah dulunya itu pintu milik orang tua saya yang saya manfaatkan untuk tempat duduk, dan kaki-kakinya itu adalah bekas meja pingpong yang pemberian dari Pak Anggun Helmi. Terima kasih banyak atas meja pingpongnya. Mohon maaf nggak saya manfaatkan dengan benar, seharusnya dipakai untuk olahraga pingpong, tapi malah buat kaki-kaki, dikarenakan mejanya sudah sangat keropos dan susah sekali untuk
diperbaiki. Ini gambar-gambar saya, ini saya gambar sendiri dengan tangan sendiri agar kelihatan lebih menarik, memakai cat tembok. Seperti ini gambar-gambarnya. Saya punya ide melihat dari internet dan saya kembangkan sendiri. Ada yang ngawur asal gambar, yang penting kelihatan menarik. Nah, di sini juga ada meja karambol, bisa karambolan juga atau game offline. Terus ada nih kartu kaplek juga. Di sini juga ada buku-buku baca, buat yang suka baca bisa baca-baca di sini. Ada kartu remi juga. Ini ada gambar-gambar saya yang nggak terlalu bagus, yang penting kelihatan menarik aja di warung saya, buat dipandang atau disawang itu enak seperti itu. Oke, warung Cakar Kopi kurang lebih seperti ini. Ini menu-menunya. Di sini saya juga menyediakan wifi, voucher wifi yang 2000 per 12 jam, 3024 jam, 5000 2 hari, 15.000 1 minggu, 50.000 1 bulan. Insya Allah sinyal kami di sini kuat untuk game-game yang mungkin mau main PUBG atau Mobile Legend. Di sini bisa 12 jam cuma Rp2.000. Silahkan buat teman-teman yang mau main game di sini boleh. Saya menyediakan stop kontak juga banyak di sini. Ini menunya kurang lebih seperti ini. Ada nasi kucing, ada sambal kacang, terus ada mendoan, terus sate usus juga di sini juga ada. Ada gitar juga. Ini gitar buat genjreng-genjreng di sini sambil nyanyi-nyanyi. Stop kontak saya coba punya 2, 3 yang nempel, 1 yang nempel, 2 yang masih menggantung. Ya bisa diulur kemana, ke meja itu atau ke meja itu juga bisa, soalnya panjang juga, panjang sekitar 10 meter ya. Warung Cangkir Kopi seperti ini. Ini tempat pemesanan biasanya lewat sini. Di sini saya juga menyediakan rokok eceran. Ada Surya Super 76, rokok yang memasyarakat sekali menurut saya, makanya saya pilih yang itu. Kenapa saya milih eceran? Sekali lagi saya meminimalisir modal sedikit tapi bisa jadi sesuatu. Itulah moto saya yang harus saya kembangkan dalam kreativitas atau apalah, yang penting kita bisa ada penghasilan dari kreativitas tersebut atau modal sedikit tersebut ya. Seperti ini. Untuk dalamnya ini pintu juga saya bikin pakai bekas palet, saya bikin sendiri manual tanpa siku juga. Yang penting diukur sana sini pas, terus digabungin jadinya seperti ini. Cukup unik tapi menarik, sederhana tapi jadi sesuatu. Itulah menurut saya. Nah, ini saya di dalam juga saya gambar juga. Ini ruang dalam juga ada sofa sekaligus buat racik-racik kopi. Di sini juga ada buat racik-racik kopi. Ini kopi sasetannya seperti ini kurang lebih. Seperti ini kopi-kopinya, kopi yang umum. Teman-teman yang suka ngopi pasti yang ngopi seperti ini doang. Seperti ini saja. Di sini juga ada kopi robusta, arabica, bikin V60 juga bisa, dibikin kopi tubruk juga bisa. Ini meja saya juga bikin sendiri. Kalau ini kayunya bekas kayu sabitan. Ini biasanya di gelondongan kayu itu banyak sekali bekas-bekasnya, tinggal minta saja pasti dikasih oleh pemilik kayu gelondong biasanya itu. Di sini juga ada kacon ya, buat musik. Musik ini terang duduk ya, ini terang duduk. Ini saya beli dulu banget waktu saya masih suka bermain musik. Untuk sekarang mungkin udah sedikit berkurang. Ini juga ada speaker aktif yang udah rusak, saya manfaatkan buat meja ya, seperti itu. Terus kita ke dapur. Ini ruang
di dalamnya sofa juga sekaligus dapur saya tempatin di depan begitu. Mungkin kalau ada orang yang bertamu berarti bertamunya langsung menghadap dapur. Dapurnya seperti ini saya bikin pakai kayu juga, kayu usuk, terus triplek. Ini aja tempat cuci piring, cuci gelas, pakai kayu juga saya bikin sendiri, tanpa siku juga, manual juga. Yang penting ukuran sana sini pas, itu aja. Sederhana tapi bisa jadi sesuatu ya. Ini juga gantungannya saya pakai bekas palet yang saya potong-potong, ini masih bisa dimanfaatkan ternyata, dan jadikan gantungan-gantungan buat panci atau lain-lain dan sebagainya ya. Seperti inilah warung saya dengan modal 500.000 dulunya di depan rumah orang tua saya. Sekarang saya alhamdulillah bisa bikin di rumah, depan rumah saya sendiri. Mungkin 60% rumah saya atau warung saya ini dari hasil saya berjualan warung sederhana ini, warung kopi sederhana ini. Seperti itulah. Dan dari teman-teman setelah melihat video ini menemukan inspirasi untuk bikin usaha rumahan atau ekonomi kreatif, saya yakin teman-teman sebenarnya bisa. Kalau kita sudah terjun di dunia usaha itu nggak perlu latihan, karena menurut saya latihan itu kalau kita mau jadi atlet atau jadi musisi, kita perlu latihan. Untuk manggung kita perlu latihan, untuk bermain di saat itu jadi atlet. Tapi kalau di dunia usaha menurut saya kita langsung terjun. Anda punya ide sedikit, kembangkan. Di saat Anda sudah terjun dalam ide Anda, mungkin pasti akan menemukan ide-ide selanjutnya. Karena anak muda itu saya yakin mempunyai kreativitas yang lebih untuk bisa dimanfaatkan. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila saya tidak pandai dalam berkata-kata, karena saya mungkin orang biasa yang berusaha untuk bisa memanfaatkan hal sederhana menjadi sesuatu. Terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman like, komen, dan subscribe channel saya ini yang bernama Nju Eko. Silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.